didukung oleh Terima kasih Anda kembali di Hazanah Islam dan kita lanjutkan pembahasan ini ya Prof ya. Tadi kita sampai di bagaimana Al-Quran ini memandang peran perempuan dan juga isu-isu mengenai perempuan, khususnya perempuan masa kini Prof. Iya, nanti kita akan lihat ya ayat per ayat tentang khitab Al-Quran itu sendiri. Jadi begini, di dalam bahasa umum Al-Quran itu pada umumnya menggunakan khitab mudzakkar, bentuknya masculine shape ya, bentuk mudzakkar. Mudzakkar itu artinya menggunakan bahasa laki-laki. Contohnya aqimus shalah wa atuz zakah, ya alladzina amanu, ya kutiba alaikumus syiyam, kemudian juga atimul hajj. Jadi seolah-olah rukun Islam itu kata perintahnya Tuhan itu menggunakan khitab muannats. Ya. Jadi apakah Tuhan itu hanya memerintahkan rukun Islam kepada laki-laki? Kenapa enggak dikatakan aqimu wa aqimna shalah? Aqimu itu sigat mudzakkar, dirikanlah salat. Ya. Kenapa Tuhan tidak mengatakan aqimu wa aqimna shalah? Kalau perintah salat untuk perempuan, aqimna shalah, dirikanlah salat. Tapi kalau perintahnya kepada laki-laki, aqimu shalah. Kenapa Tuhan hanya menggunakan aqimu, tidak menggunakan aqimna? Wa atimul hajj. Kenapa Tuhan tidak mengatakan wa atimnal hajj? Jadi jangan-jangan perintah haji hanya untuk laki-laki. Wa atuz zakah. Kenapa enggak wa atina zakah untuk perempuan juga? Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, at-tadhkir wa ta'nits idza jatama'a gulibat tadhkir, itu kaidahnya. Apabila laki-laki dan perempuan berkumpul dalam suatu majlis, suatu keadaan, satu kondisi, cukup menyebutkan laki-lakinya saja. Karena kalau menyebutkan laki-laki, otomatis perempuannya tersebutkan di dalamnya. Tapi tidak sebaliknya. Apabila Quran menggunakan khitab muannats, feminine shape, contohnya waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian di dalam rumahnya. Perempuan di situ. Tidak berlaku sebaliknya laki-laki. Laki-laki boleh keluar rumah, perempuan lebih banyak tetap di rumah. Dan kalau mau keluar rumah sebaiknya aman atau ada yang mengawal. Ya gitu. Nah, jadi itu kaidah. Apakah posisi perempuan lebih lemah daripada laki-laki? Secara umum Al-Quran menggambarkan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Yang hamba itu bukan cuma laki-laki kan? Jangan-jangan perempuannya lebih taat. Majelis taklim itu kan dipadati oleh perempuan, laki-lakinya sedikit ya kan? Jamaah masjid kita sekarang dipenuhi oleh perempuan banyak. Ya, laki-lakinya biasanya kalah banyak dari perempuan. Ya, jadi sama-sama sebagai hamba, dan yang kedua sama-sama sebagai khalifah. Khalifah itu representasi Allah Subhanahu wa taala mengelola alam semesta ini. Jadi ada dua kapasitas kita sebagai manusia, samping sebagai khalifah juga sebagai hamba. Dua-duanya laki-laki dan perempuan sama-sama kita sebagai khalifah, sama-sama sebagai hamba. Tidak ada hamba kelas 2, laki-laki hamba kelas pertama, enggak. Inna akramakum innallaha yatqakum. Ya, hamba yang paling baik, paling istimewa, yang paling bertakwa. Siapa yang bisa paling bertakwa, laki-laki atau perempuan? Dua-duanya bisa kan? Jadi tidak boleh memutlakkan bahwa laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan di mata Allah. No. Kata kriterianya Allah itu, yang paling mulia di sisiku ialah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling berhak untuk bertakwa? Apakah laki-laki perempuan? Kadar ketakwaan perempuan lebih tinggi mana atau laki-laki? Ya tergantung. Subjektivitasnya. Jangan-jangan perempuan lebih banyak bertakwanya daripada laki-lakinya. Itu bisa saja kan. Nah, jadi prinsipnya Quran itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Sama-sama sebagai hamba dan sama-sama sebagai khalifah.
Nanti dalam perbedaan-perbedaan ada. Kalau warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayyaini, warisan laki-laki 1:2. Kenapa perempuan bagiannya cuma 1, laki-laki 2? Karena perempuan itu enak. Selalu berada pada keadaan dipertanggungjawabkan. Coba, dia sebagai anak, dia dipertanggungjawabkan hidupnya oleh bapaknya. Ya kan? Dia sebagai saudara yang bertanggung jawab untuk mengawinkan, itu saudara laki-lakinya kan. Kemudian dia sebagai istri, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya kan. Jadi tidak pernah perempuan itu berada pada posisi yang terlantar, tapi tidak sebaliknya. Tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk memberi makan terhadap suaminya. Yang wajib itu suami memberi makan terhadap istrinya. Yang paling wajib memberi belanja anak-anak itu adalah bapaknya, ya kan, bukan ibunya. Nah dengan demikian, kalau sudah semua bagian laki-laki itu bagiannya perempuan, ditambah lagi 1, walaupun 1:2, maka sebetulnya masih belum setara. Dalam soal kasih sayang misalnya, kedekatan dengan diri dengan Allah. Kepada siapa saya mengabdi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Baru yang ketiganya adalah ibumu. Itu kan. Jadi mohon diperhatikan ini, bahwa laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran itu setara. Tidak ada yang paling istimewa, tidak ada yang the second sex itu. Nah kalau agama lain mungkin lain, atau budaya-budaya kita juga kadang-kadang memojokkan perempuan. Jadi bedakan antara ajaran Islam dengan budaya Arab. Di budaya Arab itu budayanya adalah patriarkal. Ya. Sedangkan budaya Quran itu adalah ya berkesetaraan. Oke. Baik, Prof. Sekarang kita buka kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya juga, bergabung di diskusi pada hari ini. Silahkan. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sutini dari Majelis Taklim Al-Barokah Kapuk Cengkareng. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Profesor, saya mau bertanya tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan konsep Tuhan atau dalam istilah Islam dikenalkan dengan istilah Allah itu istilah Allah. Itu pertanyaan saya Bapak Profesor, mohon penjelasannya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sitini untuk pertanyaannya. Silakan Prof. Jadi Nasar. penamaan Allah sebagai Tuhannya orang Islam, kira-kira maksudnya begitu kan? Kenapa di agama lain nama Tuhannya lain? Apakah dalam hal ini banyak Tuhan? Banyaknya nama tidak berarti banyaknya zat. Sebab dalam satu agama Islam saja, berapa namanya Allah? Asmaul Husna berapa? 99. Apakah Tuhannya Islam 99? Berapa nama Tuhan? 99. Apakah Tuhannya 99? Siapa yang punya 99 itu? Yang satu itu. Jadi 1 in 99. Jadi ada 3 in 1, ada 1 in 99. Jadi 1 dalam 99. Ya. Jadi tidak berarti yang banyak nama itu banyak Tuhan. Tapi yang punya banyak nama-nama sifat-sifat dan dan sifat-sifatnya itu tetap yang Allah itu. Jadi Allahnya tetap satu, tetapi kapasitasnya banyak. Ya, saya namanya Nasaruddin Umar. Ya, kalau saya di Amerika dipanggil Omar bahkan. Ya, kalau di kampung Nas, kalau di sini Nasruddin.
ada di panggilan akrabnya Nasr. Apa beda satu sama lain? Enggak. Tetap itu. Jadi Allah itu adalah lafdzul jalalah. Ya. Nama zatnya Allah Subhanahu wa taala, nama tidak bisa ada yang punya nama selain Allah. Nanti kita akan jelaskan juga pada pembahasan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sementara itu Bu, nanti ikuti nanti fase berikutnya. Mungkin nanti pertemuan kita akan datang, kita akan membahas secara khusus tentang nama-nama Allah itu. Terima kasih. Baik Prof. Oke. Nah itu tadi ya kita sudah sampai di banyak sekali hal-hal yang didiskusikan. Masih ada lagi sebenarnya bisa didiskusikan mengenai pemahaman Al-Quran ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hazanah Islam. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.